Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nabila dengan NIM 230104063. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah kriminologi, yaitu tentang teori kriminologi dalam perspektif kriminologi modern. Saya akan menjelaskan 3 teori. Yang pertama yaitu teori asosiasi diferensial, yang kedua yaitu teori pegangan atau teori anomi, dan yang ketiga yaitu teori subbudaya atau disebut dengan subkultur teori. Langsung kita bahas teori yang pertama, yaitu teori asosiasi diferensial. Nah, Edwin Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya yaitu Principles of Kriminologi mengenalkan teori kriminologi ini dengan nama teori diferensial association. Nah, Sutherland memperkenalkan teori ini dengan dua versi. Versi pertama itu ditemukan pada tahun 1939. Terdapat dalam bukunya Principles of Criminology. Sutherland berpendapat bahwasanya perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dari lingkungan sosial. Nah, artinya semua tingkah laku itu dapat dipelajari dengan berbagai cara. Sedangkan versi kedua itu dikemukakan pada tahun 1947 yang menekankan bahwasanya semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia menggantikan pengertian social di organization dengan differential social organization. Nah, teori ini menentang bahwasanya tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari kedua orang tua. Dengan kata lain, perilaku jahat itu tidak diwariskan. Dia bukan berbentuk genetik, tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Nah, selanjutnya itu berdasarkan pengaruh-pengaruh teori versi pertama tadi, itu dapat disimpulkan bahwa munculnya teori diferensial association itu adalah didasarkan kepada 3 hal. Yang pertama, bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan. Yang kedua, kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan. Dan yang ketiga yaitu konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan. Selanjutnya yaitu teori yang kedua. Teori yang kedua yaitu teori anomi. Jadi kawan-kawan, anomi ini adalah sebuah istilah yang diperkenalkan pada tahun 1858 sampai tahun 1917 oleh Emil Durkheim. Nah, untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Kata ini itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu A-nya itu artinya tanpa dan nomos artinya hukum ataupun peraturan. Nah, menurut Emil Durkheim tadi, teori anomi ini terdiri dari 3 perspektif. Yang pertama yaitu manusia adalah makhluk sosial, yang kedua keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, dan yang ketiga manusia itu cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut. Nah, jadi untuk mengatasi anomi ini, Merton itu mengemukakan 5 cara. Itu Merton ya, menurut Merton. Yang pertama yaitu konformitas. Konformitas itu yaitu suatu keadaan di mana warga masyarakat itu tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral. Yang kedua yaitu inovasi. Inovasi ini adalah suatu keadaan di mana tujuan yang terdapat dalam masyarakat diakui dan dipelihara, tetapi mereka mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu ritualisme. Ritualisme ini adalah suatu keadaan di mana warga masyarakat itu menolak tujuan yang telah ditetapkan oleh yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu penarikan diri. Penarikan diri ini itu merupakan keadaan di mana para warga menolak tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu pemberontakan. Pemberontakan ini adalah suatu keadaan di mana tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti atau mengubah seluruhnya. Nah, teori yang terakhir yaitu teori subkultur atau subkultur teori. Jadi,
Teori subkultur ini membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe geng. Sebagai social heritage, teori ini ditemukan dari tahun 1950-an dengan bangkitnya perilaku konsumtif kelas menengah Amerika. Nah, kenakalan adalah problem kelas bawah serta geng adalah bentuk paling nyata dari pelanggaran tersebut. Teori subkultur ini sebenarnya dipengaruhi oleh kondisi intelektual. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, baik itu salah kata-kata ataupun salah materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kesalahan hanya datang dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.